Bab 230. Diam. Setelah menunjukkan kasih sayang, Colden Ye berkata, "Istriku terluka parah kali ini, aku tidak akan diam saja." Ketika James Lin mendengar, dia hampir muntah darah, ingin menanyai bagaimana dengan dirinya. Istrinya terbaring di ruang gawat darurat, tidak yakin apakah ada bahaya atau tidak. Kebetulan pada saat ini, pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka, dan dokter berjalan keluar. "Siapa di antara kalian yang merupakan anggota keluarga Nadine Si?" Tidak ada yang setuju. Dokter mengerutkan kening. "Apakah anggota keluarga Nadine Si tidak di sini?" James Lin tiba-tiba bereaksi dan melangkah maju. "Dokter, aku suami Nadine." "Tuan, istrimu mengalami pendarahan hebat, dan anak akan lahir lebih awal, jadi tolong tanda tangani formulir persetujuan untuk operasi." Mendengar, James Lin tiba-tiba melebarkan matanya. "Lahir lebih awal. Lalu, apakah anak itu akan sehat?" "Pak, tidak diketahui apakah anak itu dapat lahir dengan selamat, tetapi rumah sakit akan melakukan yang terbaik. Tolong tanda tangani sesegera mungkin dan jangan tunda." Tangan James Lin gemetar, mengeluarkan pena untuk menandatangani namanya. Akhirnya, dia memikirkannya dan menggertakkan giginya. "Dokter, jika bisa, aku ingin mengajukan permintaan padamu." "Apa?" Dokter itu meliriknya. James Lin mengepalkan tinjunya dan sepertinya telah membuat keputusan besar. "Jika keduanya dalam bahaya, aku harap dokter bisa menjaga anaknya." "Dokter." Claire Sen tidak bisa berkata-kata. Matanya melebar, dia tidak bisa membayangkan apa yang dia dengar. James Lin menyuruh dokter untuk menjaga anak itu. Bagaimana dengan orang dewasa? Dia tidak menginginkan orang dewasa. Seluruh tubuhnya dingin. Claire Sen memandang pria yang telah tinggal bersamanya selama 2 tahun, dan merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Ternyata dalam 2 tahun bersama, dia tidak pernah mengerti pria ini, tidak berharap dia begitu bajingan, kejam, dan sangat gila. Tiba-tiba, Claire Sen merasa kasihan pada Nadine Si. Menurutnya, dia seharusnya wanita malang yang tertipu, dan penghasutnya adalah James Lin. Dia tidak bisa tidak memarahinya secara langsung. "James Lin, apakah kamu masih manusia?" Mendengar pertanyaannya, James Lin melirik ke arahnya. "Jangan ikut campur, Nadine terbaring di sana karena kamu masih berpura-pura." Claire Sen mencibir, "Alasan dia datang kepadaku pasti kamu lebih jelas dariku, kan?" James Lin yang berbicara tentang ini tiba-tiba merasa bersalah. Dia mengecilkan lehernya, lalu menoleh ke dokter. "Dokter, apa yang aku katakan barusan adalah apa yang ingin aku katakan, tolonglah." Tetapi siapa yang tahu bahwa dokter tidak akan memberinya muka, balas menjawab, "Tuan ini, rumah sakit memiliki ketentuan yang jelas bahwa ketika orang dewasa dan anak-anak dalam bahaya, mereka akan memprioritaskan orang dewasa. Apa yang kamu bicarakan?" James Lin mengerutkan kening. "Apa artinya ini? Apa aturan tertulisnya? Bukankah keputusan ini kita sendiri? Apa hubungannya dengan rumah sakit?" Dokter tidak memedulikannya lagi dan langsung masuk ke ruang operasi. Setelah pintu ditutup, James Lin masih ingin mengejar. Perawat itu berjalan dan berkata, "Maaf tuan, ini adalah ruang gawat darurat. Tolong hentikan kebisingannya." James Lin sangat marah sehingga dia menunjuk ke dalam. "Apa artinya melindungi yang besar dan tidak menjaga yang muda? Tidakkah kamu mendengar bahwa aku ingin menyimpan yang kecil? Ngapain melindungi yang besar? Aku hanya ingin mempertahankan yang muda dan mewariskan generasiku." Perawat adalah seorang gadis, dan dia ingin meninjunya ketika dia mendengar komentarnya yang langsung, tetapi profesionalismenya yang baik membuatnya menolak dorongan ini. Pada akhirnya, dia hanya dengan menyindir berkata, "Apakah keluargamu perlu mewarisi tahta?" Mendengar itu, James Lin terkejut sejenak. "Apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak memiliki tahta untuk diwarisi, tidak bisakah kamu terlahir kembali di masa depan?"
harus menjaga anak muda kali ini dan memberikannya kepadamu. Jika itu bukan anak laki-laki, bukankah kamu tidak menginginkannya?" Kata-katanya sangat lugas, dan kebetulan menusuk pikiran James Lin. Wajah James Lin berwarna hijau dan putih ketika dia berkata, dan dia menunjuk ke arahnya dengan marah, kamu. Dia benar. Arthur Xiao melangkah maju dan berdiri di depan perawat, "Kamu adalah pria besar yang bahkan tidak melindungi istrinya. Jika kamu mengatakan ini saat ini, wanita mana lagi yang berani menikah denganmu? Masih berani berkata mewariskan klan, berapa banyak properti yang dimiliki keluargamu?" Melihat Arthur Xiao maju ke depan, perawat itu menatapnya dengan mata cerah. Dan Claire Sen menyaksikan adegan ini dari samping, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak berharap James Lin menjadi orang seperti itu. Apakah tiba-tiba merasa buta sebelumnya, jatuh cinta pada pria seperti itu? Suara yang dalam terdengar di telinganya, dan Claire Sen tiba-tiba pulih, menyadari bahwa dia masih berbaring di pelukan Golden Ye. Dia menurunkan matanya, "Memang, aku sudah melihat orang yang salah sebelumnya." Dia tidak pernah tahu bahwa James Lin adalah orang seperti itu. Mengerucutkan bibirnya, Claire Sen berbisik, "Biarkan aku pergi, terima kasih barusan." Golden Ye tidak melepaskannya, tetapi mengangkat bibirnya, "Jika ingin berterima kasih padaku, maka harus mengambil tindakan nyata." Hah? Dia mengangkat matanya dan meliriknya dengan curiga. Pada jarak sedekat itu, Golden Ye memperhatikan bahwa ada juga beberapa goresan di pipi putihnya. Ini akan meninggalkan bekas luka di masa depan. Sial. Golden Ye mengangkat tangannya, dengan lembut membelai wajahnya dengan ujung jari yang sedikit kasar. Matanya semakin dalam, "Aku akan membiarkan mereka membayar harganya, tangani lukanya terlebih dahulu." "Tidak." Claire Sen menggelengkan kepalanya, "Kamu baru saja mendengarnya. Dokter sedang melakukan perawatan darurat. Aku harus tinggal di sini untuk melihat apa yang terjadi." "Dengan Arthur Xiao tinggal di sini, apakah kamu masih takut tidak akan mengerti situasinya?" Claire Sen. Tampaknya penanganan urusan Arthur Xiao memang meyakinkan. Tapi, sementara dia masih ragu-ragu, Golden Ye sudah mengangkat tangannya untuk memutar roda. Sebelum dia bisa bereaksi, Golden Ye sudah meninggalkan sepatah kata pun dan membawanya pergi. "Kamu tinggal di sini untuk melihat perkembangannya, dan laporkan kepadaku tepat waktu jika ada sesuatu." Arthur Xiao melihat sosok mereka yang pergi dan mengangguk, "Baik Tuan." Ketika James Lin melihat ini, dia ingin menyusulnya. "Claire Sen kembali padaku, masih ingin pergi setelah mencelakai Nadine." Sebuah lengan berbalik ke samping dan berdiri di depannya. Arthur Xiao menatapnya dengan dingin, "Masih belum jelas siapa yang mencelakai. Tapi sekarang aku di sini, kamu tidak bisa pergi kemanapun, dan jangan berpikir untuk mengganggu tuan muda kedua dan nyonya muda kedua." James Lin berdiri di tempatnya, sangat marah sehingga dia merokok dengan cepat tetapi tidak berdaya. Dan di sini, Claire Sen dibawa pergi langsung oleh Golden Ye karena dia duduk di kursi roda sementara Claire Sen duduk di pangkuannya. Fenomena aneh ini menarik banyak perhatian orang, dan Claire Sen merasa malu dan menyarankan, "Aku lebih baik turun dan berjalan sendiri, aku akan mendorongmu pergi." "Kamu terluka." Golden Ye mengabaikannya. "Cederaku tidak serius." "Sangat serius." "Claire Sen, aku bisa berjalan." "Diam." Gerakan Golden Ye tiba-tiba berhenti, dan dia menundukkan kepalanya untuk menatap bibirnya. "Jika kamu berbicara lagi, aku akan menciummu di sini." Mata Claire Sen melebar ngeri dan detik berikutnya dia mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya. "Lupakan saja, lebih baik diam." Bersambung.